Pneumonia atau secara umum di Indonesia menyebutnya paru-paru basah adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Dalam kondisi normal, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun pada penderita pneumonia, alveoli dapat terisi dengan cairan atau nanah sehingga mengganggu pernapasan dan menurunkan kadar oksigen dalam darah. Pneumonia dapat berkisar dari ringan hingga parah, bahkan mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan baik. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, tetapi lebih berisiko bagi bayi, anak-anak, lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik infeksi mikroorganisme maupun paparan zat berbahaya yang merusak paru-paru. Berikut adalah beberapa penyebab utama pneumonia. Pertama, infeksi mikroorganisme. Pneumonia seringkali disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang menyerang sistem pernapasan antara lain. Pertama ada bakteri. Bakteri Streptococcus pneumonia adalah penyebab paling umum. Bakteri lain seperti Haemophilus influenzae dan Mycoplasma pneumonia juga dapat menyebabkan pneumonia. Yang kedua, virus. Virus influenza SARS-CoV-2 atau COVID-19 dan RSV atau Respiratory Syncytial Virus sering dikaitkan dengan pneumonia viral. Penyebab selanjutnya adalah jamur. Biasanya menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita HIV/AIDS atau pasien kemoterapi. Selain infeksi, pneumonia juga bisa disebabkan oleh paparan zat tertentu yang masuk ke paru-paru dan memicu peradangan. Berikut adalah beberapa zat yang dapat menyebabkan pneumonia. Asap rokok dan polusi udara. Menghirup asap rokok secara terus-menerus dapat merusak sistem pertahanan alami paru-paru, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi dan iritasi. Selain itu, polusi udara yang mengandung partikel halus dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan peradangan. Paparan gas beracun dan bahan kimia. Menghirup gas beracun seperti klorin, amonia, atau sulfur dioksida dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi dan peradangan paru-paru, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi pneumonia kimiawi atau chemical pneumonia. Penggunaan obat semprot yang berlebihan. Obat semprot inhalasi, seperti kortikosteroid untuk asma atau PPOK, jika digunakan secara berlebihan tanpa pengawasan medis, dapat melemahkan sistem kekebalan paru-paru dan meningkatkan risiko infeksi bakteri atau jamur yang menyebabkan pneumonia. Pneumonia aspirasi. Pneumonia ini terjadi ketika makanan, cairan, muntahan, atau benda asing masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan infeksi. Pneumonia aspirasi biasanya dialami oleh orang dengan gangguan menelan seperti penderita stroke atau penyakit neurologis lainnya. Gejala pneumonia dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya dan kondisi kesehatan pasien. Berikut adalah beberapa gejala umum yang sering terjadi. 1. Gejala pada pneumonia akibat infeksi. Batuk berdahak biasanya berwarna kuning, hijau, atau mengandung darah. Demam tinggi, menggigil, dan berkeringat berlebihan. Sesak napas atau napas cepat. Nyeri dada saat bernapas atau batuk. Kelelahan ekstrem dan kehilangan nafsu makan. Mual, muntah, atau diare pada beberapa kasus. Gejala pada pneumonia akibat zat berbahaya bisa sangat mengganggu. Beberapa gejala yang mungkin muncul termasuk batuk kering atau batuk berdahak dengan lendir berbusa. Kemudian ada juga rasa terbakar di tenggorokan atau dada. Napas berbunyi atau biasa disebut mengi dan sulit bernapas juga dapat terjadi. Selain itu, pusing, sakit kepala, atau bahkan kehilangan kesadaran dalam kasus paparan gas beracun. Jika gejala-gejala di atas tidak segera ditangani, pneumonia dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, seperti gagal napas atau sepsis jika infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Untuk memastikan seseorang menderita pneumonia, dokter biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Pertama, röntgen dada untuk melihat area paru-paru yang mengalami peradangan atau infeksi. Kedua, tes darah untuk mengetahui adanya infeksi bakteri atau virus dalam tubuh. Selanjutnya, tes dahak untuk mengidentifikasi jenis bakteri atau jamur yang menyebabkan pneumonia. Lalu, oksimetri nadi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Terakhir, jika diagnosis dengan röntgen tidak cukup jelas, dokter dapat menggunakan CT scan untuk melihat kondisi paru-paru dengan lebih detail. Pengobatan pneumonia biasanya tergantung pada penyebabnya dan tingkat keparahan penyakit. Pneumonia akibat bakteri dapat diobati dengan antibiotik seperti amoxicillin, azitromisin, atau levofloxacin. Pneumonia akibat virus biasanya membaik dengan sendirinya, tetapi dalam kasus tertentu antivirus seperti oseltamivir untuk influenza dapat digunakan. Pneumonia akibat jamur dapat diobati dengan obat anti-jamur seperti fluconazole atau voriconazole. Pneumonia aspirasi atau kimia.
Pengobatan melibatkan oksigen, terapi suportif, dan dalam beberapa kasus antibiotik jika terjadi infeksi sekunder. Pasien dengan pneumonia ringan dapat dirawat di rumah dengan istirahat yang cukup, minum banyak cairan, dan konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Namun pasien dengan pneumonia berat mungkin memerlukan rawat inap dan terapi oksigen. Pencegahan pneumonia dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Vaksinasi. Vaksin pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) dan pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV 23) untuk mencegah pneumonia bakteri. Vaksin influenza untuk mencegah pneumonia akibat komplikasi flu. Vaksin COVID-19 untuk membantu mencegah pneumonia akibat virus corona. Menjaga kebersihan dan kesehatan paru-paru. Rajin mencuci tangan untuk menghindari infeksi. Menggunakan masker saat berada di lingkungan berisiko tinggi, seperti daerah berpolusi tinggi atau area kerja dengan paparan bahan kimia. Menghindari merokok dan paparan asap rokok pasif. Menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan sehat dan olahraga teratur. Menggunakan obat semprot sesuai anjuran dokter. Jika menggunakan inhaler atau obat semprot, pastikan dosisnya sesuai dan tidak berlebihan untuk menghindari efek samping yang dapat melemahkan paru-paru. Dengan memahami penyebab, gejala, dan cara mencegah pneumonia, kita dapat lebih waspada terhadap penyakit ini dan menjaga kesehatan paru-paru dengan lebih baik.